Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel ya. Oke teman-teman, kali ini saya memeriksa sebuah mesin pendingin ya, showcase, dimana showcase ini pernah saya servis, ganti filter dryer dan tambah freon ya, karena pada waktu itu freon bocor. Nah seperti ini ya penampakannya. Ini sudah saya kasih pentil untuk pengisian freonnya. Nampaknya memang hasilnya lumayan bagus ya, tidak ada kebocoran lagi di las-lasan yang saya las ini. Nah ini yang saya las ya, dan ini filter dryernya yang isi ya, tidak ada kebocoran ya kalau saya periksa. Jadi keluhannya sekarang tidak dingin sama sekali, dan memang saya curiga pada dua alat ini ya, yaitu ini namanya overload ya. Jadi overload ini untuk memproteksi kompresor kalau terjadi short ya, maka overload ini akan protect ya, atau overcurrent atau overload atau overheat ya, maka overload ini akan protect. Dan ini SSR atau boleh dikatakan relay sebagai starting ya. Jadi dua alat ini yang saya curigai ya, karena tidak ada kebocoran pada sistem. Dan saya juga sudah siapkan ini untuk sebagai penggantinya, meskipun beda model ya, tetapi fungsinya sama ya. Dan yang baru ini ada kabelnya ya, sementara yang asli bawaannya tidak ada kabelnya ya. Oke, yang jelas saya akan coba pasangkan dulu ya overloadnya pada soket dari pin kompresor tersebut. Kemudian juga relaynya saya coba pasangkan kembali pada soket atau pada pin common ya, dan starting. Oke, jadi relay ini hanya sebagai starting saja ya. Ketika kompresor atau power dicolokkan pertama kali, maka starting atau relay ini akan terhubung sebagai start. Tetapi kalau sudah berjalan kompresor, maka relay ini akan terputus ya. Sebetulnya sih bukan relay konvensional ya, tapi ini semacam SSR. Jadi fungsinya ketika panas, ketika dingin maka akan terhubung, tapi kalau sudah panas akan terputus ya. Sebetulnya ini sebuah hambatan yang mengikuti temperatur suhu ya. Jadi ada yang mengatakan, orang mungkin teknik lain mengatakan ini PTC ya. Jadi PTC ini pada kondisi dingin hambatannya sangat tinggi ya, tapi setelah panas hambatannya ini akan terbalik ya. Kalau masih dingin hambatannya itu rendah, tapi kalau panas maka hambatannya akan tinggi gitu. Oke, jadi saya akan coba sekaligus periksa ampernya sebelum dicolokin ke panel listrik atau ke PLN. Saya akan pasangkan dulu ampere meter ya, karena standarnya ini kurang lebih di 0,7 ampere ya, atau 0,8 ampere sekitar segitu ya. Oke, dan ini saya akan coba colokan ke listrik ya. Oke, dan ternyata kompresor udah berjalan normal ya.
Ini terlihat di tang ampere 0,75 0,73 ampere ya. Oke, saya akan coba periksa-periksa dan amati beberapa menit ya, apakah kompresor berjalan dengan normal dan freon akan sirkulasi dengan baik. Maka akan saya perhatikan dalam beberapa menit ya. Ya, nampaknya kipas udah jalan ya, bersirkulasi. Dan diperiksa juga di bagian bawah, anginnya menghembus ya, dan udah mulai terasa dingin ya di bagian evaporator. Itu pertanda freon sudah bersirkulasi ya, dan kompresor udah bekerja dengan normal kalau melihat dari ampere meter tadi ya, 0,7 ampere. Nih udah mulai terasa dingin ya, dipegang-pegang udah mulai mengembun evaporatornya, dan saya lihat ampere masih bertahan di 0,73 ya. Oke teman-teman, jadi ini saya sudah coba diamkan ya selama 5 menit nih, dan terlihat di evaporator ini udah mulai mengembun ya, membeku, terjadi bunga es ya. Jadi artinya kulkas sudah normal ya. Nah, jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini ya, baik itu showcase atau kulkas di rumah Anda, di rumah teman-teman, jadi jangan dulu panggil tukang servis ya. Kalau memang kompresornya tidak hidup ketika dicolokkan ya, dan tidak dingin, maka cobalah teman-teman ganti dulu untuk relay dan overload tersebut ya. Karena ini harganya murah ya, 15.000 sampai dengan 50 ribuan ya, satu set overload sama relay tersebut. Jadi kalau udah panggil teknisi ya mungkin barangkali biayanya lebih dari itu ya. Oke teman-teman, jadi cukup mudah dan simple ya. Ternyata permasalahannya hanya di overload yang rusak ya, dan sekarang udah berjalan dengan normal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.